Rumah ini didesain dengan sentuhan kontemporer minimalis pada bagian luar dan tropical modern pada bagian dalam. Pemilik rumah ini merupakan seorang lawyer. Beliau menginginkan rumah yang bisa mewakili tempat-tempat healing yang biasa beliau kunjungi, seperti villa dan resort-resort yang ada di Bali. Dan pemilik rumah menginginkan rumahnya tampil secara casual, tidak menampilkan kemegahan yang terlalu kontras dengan lingkungan sekelilingnya. Kami bilangnya arsitektur yang humble. Pada bagian luar kita membuat kesederhanaan bentuk melalui gubahan massa kotak putih yang berpadu dengan gubahan massa kotak lainnya. Si kotak putih tersebut kita sobek sehingga memunculkan warna coklat kayu yang seolah-olah merupakan bagian dalam dari si kotak putih tadi. Sobekan kayu inilah yang menjadi ciri khas dari A-House. Rumah ini berada pada lahan berukuran 170 meter persegi dan memiliki luas bangunan 280 meter persegi. Keterbatasan lahan tidak membatasi kita untuk dapat mengakomodir kebutuhan dan keinginan pemilik rumah untuk memiliki rumah yang punya perasaan seperti berada di villa. Kita membuat massa yang panjang ke belakang, dipisahkan oleh ruang terbuka di tengah yang merupakan inner court dan void. Fungsi untuk memasukkan cahaya dan udara alami sehingga sirkulasi di dalam rumah tetap terjaga dan perasaan berada di villa yang serba terbuka juga bisa kita dapatkan. Inner court dan void yang berada di tengah rumah merupakan sumber cahaya alami dan penghawaan alami. Selain sebagai sumber cahaya dan penghawaan, inner court dan void ini juga berfungsi sebagai orientasi view dari masing-masing ruangan yang berada di sekitarnya. Di lantai 1, inner court ini dapat berfungsi sebagai extended space dari ruang keluarga, sehingga kita dapat memiliki ruang keluarga yang cukup besar, terutama ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga sanak saudara lainnya. Di lantai dasar, fungsi ruang lebih banyak digunakan sebagai ruang yang bersifat publik seperti ruang keluarga, ruang makan, kamar tamu, dan ada area terbuka seperti inner court dan swimming pool di belakang. Di lantai 1 juga kita memiliki ruang yang open antara ruang keluarga, inner court, dan ada area tangga yang menjadi space khusus untuk kita hangout bersama keluarga, sekedar duduk-duduk, membaca buku, atau menjadi amphitheater atau tribun mini untuk menyaksikan channel TV yang sedang kita tonton bersama. Sehingga kegiatan nonton bareng di rumah ini juga bisa tercapai. Di lantai 2, fungsi ruang kita maksimalkan sebagai ruang private seperti kamar-kamar. Kamar utama kita letakkan di belakang untuk memberikan privasi yang lebih tinggi, karena kamar utama menurut kami merupakan ruangan yang paling prime yang ada di dalam rumah ini. Untuk menggantikan view terbuka ke arah luar, kita membuat kamar utama ini memiliki 2 sisi terbuka ke arah swimming pool dan ke arah inner court. 2 sisi ini kita jadikan bukaan yang lebar sehingga kamar ini membuat kita merasa lupa kalau rumah ini berada di Jakarta. Untuk look atau tampilan dari rumah ini kita menggunakan material
supaya kesan tropisnya lebih dapat, supaya perasaan berada di villanya lebih dapat, kita menggunakan warna-warna alami. Warna yang sering kali kita gunakan adalah warna konkrit dan warna kayu. Tapi di sini kita memunculkan satu aksen pada bagian eksterior, yaitu warna putih, sehingga gubahan masa kotak putih tadi menjadi ikon utama dari fasad rumah ini. Warna putih juga kita gunakan di bagian dalam, sehingga perpaduannya di bagian dalam adalah warna putih, konkrit, dan warna kayu. Kita juga menambahkan unsur bata expose pada bagian ruang terbuka seperti taman dan inner court. Warna konkrit yang ada di rumah ini tidak sepenuhnya kita menggunakan konkrit, alias beberapa dinding kita menggunakan cat yang dipola menyerupai konkrit. Pertimbangannya karena saat pelaksanaan terjadi beberapa kendala, sehingga kita harus menambal sulam dinding tersebut yang kalau kita gunakan konkrit asli pasti looknya akan banyak terlihat tambal sulamnya, kira-kira gitu. Proses desain rumah ini berjalan sekitar 3-4 bulan sampai ke tahap siap bangun mungkin di 5-6 bulan. Untuk proses desain seperti biasa, kita di awal pasti menerima request dari pemilik rumah. Dari request tersebut kita jabarkan briefnya seperti apa yang menjadi kebutuhan pemilik rumah, dan kemudian kita akan lakukan survei. Di survei lahan ini kita coba mensimulasikan kebutuhan yang sudah diminta di awal dengan keberadaan lokasi site-nya. Contoh yang biasa kita ambil isunya adalah hadap utara selatan, barat timurnya lahan, kemudian isu-isu di lahan seperti apakah perlu ditinggikan karena ada faktor banjir atau ada perencanaan peninggian jalan dan sebagainya, termasuk juga view yang ada di lahan tersebut. Khusus untuk rumah e-house ini, karena dia lahannya cukup terbatas, membuat view yang diinginkan oleh pemilik rumah ke dalam rumah. Nah, setelah kita lakukan survei, biasanya tim desainer kita akan memulai exercise dimulai dari penetapan ruang-ruang. Di sini lingkupnya sampai dengan layout. Setelah layout selesai, baru kita bicara lebih detail seperti apa gubahan yang ingin kita tampilkan, seperti apa visualisasi atau gambaran untuk ruang dalamnya, kira-kira seperti itu. Nanti di situ kita tentukan bukaan-bukaan dan sebagainya. Diskusi pada proses desain berjalan biasanya cukup intens, tapi kalau dibuat secara umum dalam proses preliminary saja mungkin kita lakukan 3-4 kali pertemuan untuk membahas dari mulai layout, kemudian nanti gubahan masanya, fasad, dan nanti ruang dalamnya secara detail seperti apa. Proses preliminary design kita masuk ke tahap design development sampai dengan DED, dan itu biasanya lebih ke bagaimana kita menentukan spek yang akan digunakan, nanti hubungannya terkait dengan budget dari rumah tersebut, bukaan-bukaan, detailnya akan seperti apa, dan sudah mulai masuk ke prinsip-prinsip desain seperti nanti pola plafon akan seperti apa dan seterusnya. So far dalam proses desain rumah e-house ini tidak ada kendala yang begitu besar, hanya di awal kita sempat ada konsep yang diinginkan oleh pemilik rumah. Di awal kita memberikan satu desain yang, karena kita di awal mendapat brief bahwa rumahnya ingin tampil elegan tapi tidak terlalu kontras, modern juga, kita coba memberikan konsep rumah dengan warna yang dominan putih, masih dengan bentuk geometri tetapi warnanya dominan putih, yang kemudian dirasa masih terlihat terlalu modern
kurang humble yang kita sebutkan tadi, bahwa rumah e-house ini kita berusaha membuat menjadi arsitektur yang humble. Di opsi pertama tadi, dari segi layout pun kita sempat ada miss karena kita sempat membuat konsep, karena keterbatasan lahan dan banyaknya ruang yang harus diakomodir, kita membuat rumah ini awalnya memiliki semi basement yang digunakan untuk area parkir, servis, area publik, tempat tamu dan segala macam. Tapi ternyata kebutuhan itu membuat luasan rumahnya menjadi bengkak dari requirement awal, sehingga kita kembali lagi ke koridor bahwa bagaimana ruang-ruang yang di request dibuat se-efektif mungkin, sehingga dapatlah layout seperti yang sekarang ini.